Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Yoga Wardana, NIM 201802201121, kelas Agri Business C. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku tentang Management Consulting and a Guide to the Profession, edisi keempat by Milan Kuber. Adapun saya mendapatkan chapter 16 dengan urutan absen adalah nomor 7 kalau nggak salah, dengan judul Consulting in a Business. Consulting a Business adalah subjek luas yang mencakup segala hal sesuatu mulai dari nasihat tentang strategi hingga membangun di situs internet, hingga intervensi implementasi dalam aktivitas bisnis. Ini juga mencakup layanan yang disediakan untuk administrasi publik, di mana istilah e-government semakin sering digunakan. Aspek kunci dari e-bisnis adalah fokusnya pada digitalisasi proses bisnis itu sendiri, konektivitas universal yang diizinkan oleh pertumbuhan internet, dan cara standar untuk berkomunikasi di berbagai platform komputasi menggeser keseimbangan kepentingan dari dunia fisik ke dunia digital. Fokus pada digitalisasi proses bisnis menciptakan overlay berbasis teknologi pada konsultasi manajemen fungsional dan interdisipliner untuk memberikan panduan di mana konsultasi e-bisnis sering digunakan. Pertama-tama, kami menyegmentasikan pasar ke dalam berbagai jenis organisasi dengan persyaratan konsultasi yang berbeda. Pemahaman e-bisnis dan pengetahuan TI harus memiliki beberapa hal, diantaranya memiliki keahlian yang memadai dalam bisnis dan teknologi. Yang kedua, memastikan bahwa organisasi telah menginternalisasi persyaratan bisnis baru sebelum menutup penugasan. Sedangkan bidang konsultasi e-bisnis dapat dilihat dari perspektif fungsional atau perspektif pasar. Dalam migrasi ke lingkungan, tingkat keberhasilan akan bergantung pada strategi, desain situs web, dan pilihan teknologi. Tetapi juga secara kritis pada seberapa baik organisasi mampu mengimplementasikan perubahan organisasi yang dihasilkan. Adapun dan beberapa catatan sejarah, perubahan yang dipicu oleh teknologi harus mengajari kita hal ini, yaitu sangat menarik untuk melakukan berbagai hal dalam dunia teknologi, mengamati seberapa sering aplikasi organisasi diabaikan, dan harus berhati-hati dengan berbagai informasi yang disebarkan. Secara khusus, perspektif internal seringkali memiliki elemen dampak organisasi yang kuat. Banyak yang telah ditulis tentang matinya alat analisis strategi tradisional seperti analisis PEST atau politik, ekonomi, sosio-kultural dan teknologi, dan lingkungan eksternal. Analisis industri seperti analisis 5 kekuatan Michael Porter, analisis rantai nilai, strategi umum seperti sebagai diferensiasi dan pencapaian posisi biaya terendah dan kompetensi inti. Analisis kompetensi inti yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar semakin penting, karena semakin banyak nilai organisasi yang didasarkan pada modal intelektualnya. Deregulasi dan persaingan internasional dalam industri telekomunikasi telah meningkatkan tekanan pada harga transmisi suara dan data. Kebutuhan untuk mengurangi biaya telah menghasilkan target untuk memiliki 4.000 karyawan yang bekerja dari rumah, dan sebagian besar staf belajar bagaimana beroperasi sebagai tenaga kerja yang berkeliaran, memiliki pengetahuan dan keterampilan kritis yang dibutuhkan lingkungan bisnis yang baru ini. Perkembangan pesat berarti bahwa teknologi saat ini mungkin menjadi usang lebih cepat dari yang diharapkan. Akibatnya, nasihat konsultasi yang membutuhkan pengetahuan yang sangat baik tentang tren teknologi, baik sebagai produk maupun sebagai infrastruktur pendukung bisnis itu sendiri. Model bisnis elektronik seringkali menggunakan manajemen data yang ditingkatkan dan lebih cepat untuk bergerak menuju mekanisme
pendapatan harga menuju mekanisme penetapan harga yang lebih digerakkan oleh pembeli dan interaktif. Dampak dari pergeseran umum ke bawah dan ke kanan adalah untuk mempromosikan harga yang lebih terdiferensiasi dan berbasis nilai. Salah satu sumber dampak terbesar pada bisnis adalah potensi integrasi rantai nilai. Ini adalah proses yang kompleks yang melibatkan banyak sistem TI, platform, perangkat lunak, dan protokol komunikasi. Tantangan utama bagi manajemen penjualan adalah munculnya pertukaran perdagangan online. Ini membutuhkan keterampilan baru dari organisasi penjualan dan menentang proses dan nilai-nilai tambah yang ditawarkan oleh tenaga penjualan. Subjek terkait erat dengan otomatisasi tenaga penjualan adalah manajemen hubungan pelanggan. Ini adalah proses yang kompleks yang membutuhkan pemahaman yang baik tentang platform komputasi dan perangkat lunak, desain database, dan proses bisnis. Teknologi internet akan mengubah secara drastis bagian dari proses bisnis ini. Pengambilan keputusan untuk pembelian akan dilimpahkan di dalam organisasi daripada dipusatkan di departemen pengadaan. Pertukaran online akan semakin banyak digunakan untuk melakukan pembelian persediaan strategis melalui proses lelang dan penawaran. Ini adalah bagian penting lain dari bisnis, tetapi seringkali dengan profil rendah dalam organisasi. Ada dua tren penting yang perlu dipertimbangkan oleh profesional konsultan. Di antaranya, menyiarkan gabungan penggunaan teknologi internet untuk menarik pelamar dan untuk memberikan pelatihan dengan biaya yang efektif. Dan sistem untuk menyediakan lingkungan kerja yang fleksibel, menarik, dan bekerja di rumah sesekali, komunikasi yang mudah dan efisien saat berpergian, dan lain-lain. Organisasi situs.com. Yang pertama adalah pendanaan. Dibandingkan dengan organisasi fisik, umumnya dicirikan oleh kecepatan pengembangan yang lebih tinggi, sumber daya organisasi yang lebih sedikit, dan lebih banyak keterbukaan untuk melakukan outsourcing pada banyak bagian dari proses bisnis mereka. Banyak perusahaan konsultan besar menawarkan jenis layanan ini, termasuk sebagai jenis inkubator dan akselerator. Inkubator dan akselerator membantu wirausahanya yang memiliki ide bagus, tetapi kekurangan staf atau keahlian untuk membawa bisnis melalui tahap-tahap praoperasi. Banyak pengusaha sukses yang menggunakan uang yang mereka hasilkan dan keahlian mereka dengan berinvestasi dan memberi nasihat kepada perusahaan baru. Tentu saja ada penasihat keuangan perusahaan tradisional yang memberikan nasihat tentang proses meningkatkan kesepakatan keuangan dan struktur. Ada banyak perusahaan yang berspesialisasi dan negosiasi pendanaan dan nasihat tentang struktur perusahaan. Platform dan infrastruktur TI. Penyedia konsultasi teknologi tradisional jelas merupakan pemain di area ini. Namun, sebagian besar keberhasilan konsultan internet murni berasal dari memenangkan kontrak untuk membangun situs web itu sendiri. Karena dapat dimulai dengan selembar kertas bersih, tidak ada sistem ERP lama yang harus diintegrasikan, sehingga mereka menggunakan teknologi khusus internet sejak awal. Jaringan keahlian yang terjalin erat yang dapat ditarik saat dibutuhkan. Konsultan virtual ini memanfaatkan kekuatan internet dengan manajemen proyek berbasis web, ruang diskusi, dan metode elektronik untuk melacak kemajuan proyek. Pertumbuhan konsultan virtual memungkinkan akan terus berlanjut dengan diverifikasi pasar konsultasi untuk memenuhi kebutuhan akan keterampilan khusus dan pendekatan yang fleksibel. Manajemen keuangan dan fungsi SDM. Penyedia keuangan memungkinkan akan meminta direktur keuangan yang berpengalaman menjadi bagian dari tim manajemen. Namun, proses administrasi seringkali diserahkan kepada kantor, akuntan, atau kontraktor independen yang digunakan sebagai sumber daya terampil yang dibayar berdasarkan waktu daripada membangun kemampuan internal. Pada awal perkembangan e-commerce.com kerap mengandalkan internet sebagai saluran pemasaran utama.
periklanan dan pemasaran afiliasi merupakan sumber pendapatan yang penting. Salah satu tantangan terbesar bagi .com yang berkembang pesat adalah merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan staf yang terampil. Sejak awal sangat bergantung pada daya tarik opsi saham daripada kebijakan dan sistem SDM yang dipikirkan dengan matang dan mempertahankan keahlian. Hasilnya adalah riset internet. Perusahaan yang menangani masalah ini menggabungkan analisis perkembangan teknologi, penggunaan internet yang sebenarnya, dan implikasi bisnis yang diprediksi di masa depan. Perusahaan internet memperkerjakan sejumlah besar analis bisnis yang berspesialisasi dalam sektor pasar atau bidang teknologi, dan menawarkan laporan siap pakai serta tugas yang disesuaikan. Perusahaan menjadi kabur dan banyak firma riset internet menyewa konsultan bisnis untuk menjual nasihat menggunakan hasil riset mereka atau melakukan riset kontrak untuk klien tertentu. Perusahaan konsultan pada gilirannya memberi perusahaan riset internet untuk mendapatkan akses ke pengetahuan staf terampil. Sektor lain secara tradisional memiliki penekanan kuat pada riset pasar, yaitu adalah perbankan investasi. Departemen riset bank investasi ahli dalam menganalisis sektor pasar. Untuk tim penjualan ekuitas, mereka yang menyarankan investor untuk menjual, menahan, atau membeli saham tertentu, atau berinvestasi di sektor tertentu. Meskipun bersaing dengan konsultan manajemen, mereka pasti memperkerjakan konsultan spesialis untuk memperdalam pengetahuan tentang aspek bisnis dan analisis sektor pasar. Alat perusahaan, institusi, dan situs web terpilih yang terlibat dalam internet dan penelitian terkait bisnis dan layanan informasi. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang salah ataupun belibet, saya mohon maaf karena itu datang dari saya pribadi dan dari syaitonir rajim. Dan jika ada boleh atau dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.